Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel Supawan Awan. Jadi di video sebelumnya kita juga sudah bahas ya sebenarnya tentang perbandingan antara kuas dan spawn ya. Jadi di video kali ini mengikuti permintaan dari rekan kita juga yang meminta untuk mencoba menggunakan cat warna putih ya, karena di video sebelumnya kita hanya menggunakan cat dengan warna hitam ya sebagai sampel. Jadi di video kali ini sekaligus kita akan mencoba dua alat ya alternatif untuk teman-teman yang mungkin tidak punya kompresor. Jadi di video kali ini kita akan mencoba dua alat, yaitu spawn dan roll teman-teman ya. Jadi seperti apa dan bagaimana perbandingannya kita akan coba sekarang. Oke, jadi di video kali di gambar yang teman-teman lihat ini saya sedang membuat wadah ya, untuk karena di sini kita menggunakan roll, jadi kita buatkan wadahnya untuk penumpahan catnya nanti. Jadi ini adalah lem tembak ya, kita gunakan untuk perkat di bagian bawahnya. Jadi teman-teman bisa menggunakan jerigen yang tidak terpakai ya untuk wadah pengecatan. Oke, dan pertama di sini kita membuat kuas spawnnya dulu teman-teman. Ini dari spon pencuci piring ya, saya gunakan spon pencuci piring. Jadi sebenarnya di video yang dulu juga kita sudah bikin ya, tapi supaya lebih jelas di sini untuk teman-teman yang mungkin baru pertama kali datang di channel ini juga supaya tahu ya proses pembuatannya. Jadi untuk satu spon ini bisa sampai 4 atau 5 spon ya, bisa sampai 5 kuas maksudnya kita bikin. Jadi lumayan hemat untuk penggunaannya juga teman-teman. Dan nanti di akhir video kita akan rangkum hasil dari kedua alat ini ya, sekaligus tips pengecatan untuk teman-teman. Oke, di sini di bagian tengahnya kita tambahkan sejenis plastik lunak ya, ini agak elastis supaya nanti sponnya juga tidak terlalu lembek ketika melakukan pengecatannya. Nah, bagaimana kalau misalkan kita menggunakan thinner ya? Nanti kita akan bahas di akhir video teman-teman. Karena di video kali ini saya akan menggunakan bensin ya untuk pengencerannya. Jadi terkait pertanyaan teman-teman gitu yang lain juga, bagaimana kalau misalkan kita menggunakan cat air, maksudnya thinner ya? Apakah sponnya itu lembek atau gimana? Nah, nanti kita akan bahas di akhir video sekaligus tips pengecatan buat teman-teman. Oke, dan ini adalah dua alat yang kita sebut tadi teman-teman. Ini roll kecil ya, ini harga 5 ribuan untuk bulunya ini. Oke, dan catnya ini sebelumnya sudah tercampur dengan bensin ya, jadi saya tambahkan lagi sekitar 80% bensin. Jadi perbandingannya di sini adalah 1:1 teman-teman ya untuk cat dan bensinnya. Jadi kalau bisa dikatakan inilah campuran yang tidak terlalu bagus ya, atau agak encer. Tentunya ini untuk menguji daya tutup dari dua alat ini ya. Jadi kalau misalkan pada pengecatan yang kita lakukan sekarang akan kelihatan daya tutupnya bagus atau tidak. Dan sebaiknya di bagian penutup teman-teman tambahkan sejenis karpet atau karet ya, supaya ketika kita menggunakan cat yang cukup banyak tidak sampai keluar. Jadi sebaiknya kita tutup pakai karet. Oke, yang pertama sini kita akan coba spon dulu teman-teman. Jadi ini ya lumayan encer ya, jadi ini bukan campuran yang bagus untuk pengecatan yang sekali pakai. Dan lumayan halus memang untuk hasil spon ya teman-teman. Cuman untuk daya tutupnya di sini untuk pengenceran yang cukup pengencerannya tidak bagus. Ini hasilnya lumayan bagus ya untuk hasilnya. Nah, kalau misalkan kita bandingkan dengan kuas, kalau pada pengenceran yang 1:1 ini tentu hasilnya tidak akan sebagus ini teman-teman. Jadi untuk video sebelumnya jelas kuas kalau dibandingkan dengan spon itu lebih bagus spon teman-teman ya, kalau misalkan kita bandingkan. Oke, jadi besinya ini belum di belum dicat dasar ya.
Jadi untuk melihat daya sebarnya atau daya tutup dari catnya ini itu masih kelihatan ya. Nah, tapi kalau misalkan pengencerannya itu bagus, artinya kalau perbandingan cat dengan bensinnya itu 50:1, tentu hasilnya akan lumayan bagus teman-teman ya. 1:1,5 maksudnya teman-teman ya, kalau untuk pengenceran yang bagus. Oke, selanjutnya di sini kita akan coba roll lagi teman-teman. Untuk beberapa pembahasan nanti untuk rangkumannya kita bahas lengkap ya untuk kedua alat ini supaya lebih jelas. Nah, untuk teman-teman yang mungkin belum kepikiran ya menggunakan roll ini, ternyata roll ini punya kelebihan tersendiri ya. Selain nyaman penggunaannya, rollnya juga cukup mempercepat pengerjaan teman-teman. Jadi roll ini bukan hanya bisa dipakai pada media tembok ya, untuk kayu juga ini sangat membantu untuk proses pengecatannya. Oke, tidak butuh waktu lama teman-teman ya untuk mengecat besi dengan ukuran panjang sekitar 2 meter ini, jika kita berpatokan pada kuas ya, dan hasilnya juga lumayan bagus. Dan selalu perbandingannya di sini, karena biasanya kan kita gunakan kuas untuk teman-teman yang mungkin tidak punya kompresor ya. Jadi kalau misalkan kita bandingkan dengan kuas ini, selain waktu lumayan lama, dan kita harus mengulang sampai 3 kali pengecatan teman-teman untuk mendapatkan hasil yang cukup rata. Oke, dan besi kedua ini adalah besi yang pernah dicat ya, cuman tadi saya amplas beberapa kali untuk menghilangkan sebagian cat yang mengelupas ya. Jadi untuk sebagian yang lain juga tidak terbuang di sini karena masih cukup kuat. Dan ternyata sini daya tutupnya lumayan bagus teman-teman ya, untuk sekali pengecatan dengan tingkat keenceran yang lumayan encer lah untuk catnya ini. Oke, jadi beberapa perbandingan yang jelas di sini ya, mungkin di kamera HP ini tidak terlalu bagus teman-teman, jadi agak kurang jelas. Jadi untuk penggunaan apa namanya roll ini agak berbintik ya di awal pemakaiannya. Dan untuk spon ini teman-teman lumayan bagus ya, ketika sekali oles sekali jalan udah rata. Dan tapi tidak berbintik teman-teman, cuman di ujung apa namanya di ujung kita mengoles itu agak tebal ya, di awal dan di ujung itu agak tebal. Cuman yang rata itu di bagian tengah ketika sponnya ini kita seret ya. Jadi kalau misalkan kita kuas bolak-balik itu agak kelihatan garis. Untuk apa namanya untuk rollnya agak berbintik teman-teman. Oke, pengecatannya lumayan cepat teman-teman ya, akan menggunakan kedua alat ini. Oke, dan ini adalah proses kedua teman-teman ya. Jadi ini cat pertama belum begitu kering sebenarnya, cuman kita akan uji lagi untuk alat kedua ini, apakah di pengecatan kedua meskipun cat pertama belum begitu kering, apakah bisa rata atau tidak ya. Dan ternyata di sini kita masih bisa melakukan pengecatan kedua ya, meskipun cat pertama tidak terlalu kering untuk kedua alat ini. Artinya kalau misalkan kita gunakan pada situasi atau di luar lapangannya, ketika kita finishing suatu pengerjaan atau barang yang kita buat, misalkan kanopi atau apa, pagar besi ya, kalau misalkan kita pengerjaannya pada waktu yang agak mepet, kita bisa menggunakan kedua alat ini sehingga kita bisa mempercepat pengerjaannya. Jadi kalau misalkan di lokasi udah sore lalu kita harus tunggu kering dulu baru kita cat kedua lagi, kan tentu tidak bisa teman-teman. Jadi alternatifnya teman-teman bisa melakukan pengecatan kedua tanpa harus menunggu kering lagi dengan kedua alat ini. Oke teman-teman, langsung kita pada pembahasan tips dan rangkuman dari kedua alat ini ya, apa aja kekurangan dan kelebihannya.
Oke, untuk tips pengecatan di sini untuk yang pertama, silakan teman-teman bersihkan dulu ya media, entah itu pengecatan kayu atau besi ya. Bersihkan dulu dari debu, minyak, karat atau bahan lain yang kira-kira nanti menghalangi catnya ya untuk menempel pada media yang kita cat. Untuk tips keduanya ini sebaiknya teman-teman amplas dulu ya media yang akan dicat supaya agak kasar ya. Jadi untuk primer atau catnya nanti supaya bisa melekat lebih kuat. Dan selanjutnya sebaiknya teman-teman baca aturan pakai ya, karena masing-masing cat juga punya aturan cara pengencerannya masing-masing, karena kekentalan cat juga berbeda-beda ya. Jadi untuk standar pengenceran juga berbeda-beda. Jadi kembali lagi pada pengenceran yang digunakan ya, entah itu thinner atau thinner yang disarankan pabrik ya. Silahkan dibaca aja untuk aturan pakai. Dan untuk hasil maksimal biasanya cat itu disarankan pengecatan sampai 3 kali teman-teman ya untuk hasil maksimal. Dan untuk tips kelima, silahkan teman-teman tunggu aja dulu sampai catnya kering ya untuk pengecatan pertama, baru teman-teman lakukan pengecatan kedua dan selanjutnya. Oke, kita singkatlah waktu aja teman-teman ya untuk perbandingan spon dan rollnya. Jadi yang pertama di sini untuk hasilnya, untuk spon hasilnya lebih bagus ya untuk hasil akhir. Jadi sekali oles saja udah kelihatan untuk rata bagian pada media besi yang udah kita cat tadi ya. Dan tingkat pencampuran yang cukup encer sudah jelas ya. Jadi untuk spon sini sepertinya lebih bagus menurut saya. Silahkan teman-teman di kolom komentar aja kira-kira menurut kalian tuh yang bagus yang mana ya. Jika diadu pada kekentalan yang sama, ini menurut saya spon lebih bagus. Dan kalau kita berbicara hemat, dari beberapa pengalaman pemakaiannya untuk kedua alat ini, spon lebih hemat teman-teman ya untuk pemakaiannya. Karena untuk daya serapnya ketika kita mencelupkan cat ini, roll ini menyerap cat banyak sekali ya. Dan karena di bagian tengah juga ada rongga, jadi sebagian cat juga masuk ke sana, dan kemungkinan netes pada saat pengecatan juga lebih besar. Beda dengan spon, ketika kita celupkan kemungkinan netesnya itu tipis sekali ya. Jadi bisa dikatakan itu penyebab spon lebih hemat teman-teman. Oke, dan selanjutnya kalau kita berbicara kenyamanan ya, tergantung posisi juga. Untuk teman-teman yang mungkin melakukan pengecatan pada media yang bagian atas atau pengecatan kanopi misalkan, jadi untuk roll ini tentu lebih nyaman ya, karena bisa menjangkau lebih banyak dan memungkinkan kita bekerja lebih cepat teman-teman, karena jangkauannya itu panjang teman-teman. Dan kelebihan dan kekurangan yang paling mencolok ya dari kedua alat ini ya, untuk hasil memang tidak terlalu beda jauh ya untuk hasilnya, tapi untuk secara fungsi ya, pada pengecatan sudut tentu untuk rollnya tidak bisa berfungsi maksimal ya untuk pengecatan sudut. Tentu yang paling sip ya pada penggunaan ini adalah untuk kuas sponnya teman-teman. Jadi kalau misalkan kita kombinasikan kedua alat ini pada pengecatan pagar besi misalkan, tentunya kedua alat ini akan berfungsi sangat maksimal atau hasilnya jelas tidak diragukan lagi untuk proses pengecatan teman-teman. Selain cepat, irit cat juga ya, dan tentunya hasilnya lumayan bagus teman-teman dari kedua alat ini. Teman-teman bisa menghemat lebih banyak waktu dan bahan yang teman-teman gunakan untuk proses pengecatan yang teman-teman lakukan di lapangan ataupun di tempat kerja ya. Dan menanggapi pertanyaan dari rekan kita ya yang menanyakan apakah kuas atau spon ketika penggunaan thinner pada pengecatan apakah membuat sponnya lembek atau tidak berfungsi. Jadi seperti yang teman-teman lihat di pertama tadi, kita menambahkan sebuah plastik ya di bagian ujung kuas. Jadi fungsinya itu adalah untuk menahan sponnya teman-teman supaya dia lembek. Jadi justru makin lembek sponnya akan memperhalus hasil dari pengecatannya. Oke, dan mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan teman-teman. Kira-kira kalau misalkan ada kekurangan dari video ini, apa yang saya sampaikan ya, silakan teman-teman tambahkan aja di kolom komentar, supaya teman-teman yang lain juga bisa ikut belajar ya dari teman-teman. Oke, akhir kata semoga
bermanfaat buat kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya ya, dan jangan lupa subscribe buat yang mau ikutan di video selanjutnya. Sampai jumpa teman-teman, salam sukses buat kita semua.